Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. 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 Oke, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang di hadapannya, untuk menaikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Haleluya Yesus. Tuhan, kami tahu kami bukan siapa-siapa Tuhan Yesus. Kami adalah orang yang memerlukan Tuhan. Tapi biarlah hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai hidup kami lebih dahsyat dan luar biasa. Dan terlebih Tuhan, kami berdamai dengan Engkau. Meminta pengampunan yang dari Engkau. Layakan kami untuk kami datang kepada Engkau.
berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan ibadah kepada Engkau Bapa, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami yang melayani Engkau Bapa. Layakkan kami untuk melayani Engkau. Biar setiap kami yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini Tuhan, Engkau menyucikan, menguduskan, mengurapi kami. Bila Tuhan urapan daripada surgawi turun atas kami dalam kami melayani Engkau. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pimpin setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Dan setiap firman disampaikan ada kuasa dan otoritas daripada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau ambil alih ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus Engkau berkarya pada setiap pribadi kami, lepas pribadi kami tahirkan, kami takdiskan ibadah pada hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin? Amin. Kita mau lebih lagi bersuka di dalam Dia. Terpujilah nama Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
sembah. Amin. Amin. Lebih lagi kita bersuka di dalam Dia. Amin. 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 Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia yang ternama dan Raja segala raja, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, Yesus yang ternama, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Amin. Oke, baik. Selanjutnya kita sebentar lagi akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini kita boleh semakin lebih lagi dikuatkan di dalam Dia. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau hanya terfokus kepada Tuhan Yesus. Sebab pertolongan-Mu begitu ajaib, Tuhan.
kasih Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami tahu firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Berfirman-Lah ya Tuhan lewat hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu yang melayani Engkau Bapa. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti ya Tuhan. Setiap mata rohani kami boleh dibukakan. Selubung-selubung tertutup dengan ilah-ilah dunia ini kami bukakan dengan selubung Kristus. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami telinga seorang murid. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasihan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan Februari. Amin. Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan Efesus 6 ayat 10 sampai kepada 18. Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi keadaan dunia pada saat ini. Tuhan mengingatkan kita berlengkapan rohani dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan Efesus 6 ayat 10 sampai ke 18. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita lihat firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hendak kuat senantiasa di dalam Tuhan. Ingat, yang kita lawan bukan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Maka itu dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, tetap kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tentu kita berpegang dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini hari-hari bukan semakin baik, dunia bukan semakin baik. Kita lihat saat ini ada virus lagi yang namanya Omikron dan sebagainya, dan banyak hal yang terjadi saat ini mengingatkan kita bahwa hari-hari ini bukan semakin baik, hari-hari semakin jahat, dan kita akan masuk dalam akhir zaman. Dan mari setiap kita menjaga iman kita di dalam Dia, dengan kekuatan kita adalah firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi keadaan dunia pada saat ini yang tidak menentu, semakin membuat iman orang digoncangkan, tapi kita adalah ada di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari setiap kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kekuatan kita hanya datang daripada Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan bagi saya dan saudara. Dialah perisai bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah takut menghadapi situasi keadaan pada saat ini. Walaupun banyak kabar yang menggentarkan iman kita, yang menggoncangkan iman kita, mari kita tetap berpegang kepada Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Amin. Dia menyertai saya dan saudara sampai kesudahan zaman.
Firman Tuhan di ayat 14 berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Di saat kita menghadapi keadaan dunia yang saat ini tidak menentu, yang membuat iman kita digoncangkan, mari kita lihat, yang kita lawan adalah bukan darah dan daging, tapi kita lawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat, melawan setiap intimidasi yang datang dalam kehidupan saya dan saudara, ya, melawan setiap pergumulan kita, menghadapi setiap pergumulan kita lawan dengan iman, dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, di saat kita menghadapi keadaan dunia yang mungkin boleh dikatakan, kalau orang tidak dalam Tuhan sangat menakutkan. Situasi keadaan yang sangat mencekam. Dengan virus-virus yang ada, ya, dengan keadaan ekonomi yang hancur. Tapi mari kita, lebih lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Firman Tuhan berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Jangan pernah takut kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di saat kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, di saat kita hidup dalam keadilan, hati kita tidak bengkok, hati kita lurus di hadapan Tuhan, maka jangan pernah takut. Tuhanlah yang menjadi perisai, Tuhanlah yang menjadi kuat kuasa dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan senantiasa akan menopang dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi jangan pernah takut. Mari kita berkaca dengan firman Tuhan. Kalau engkau hidupnya benar dan engkau tidak melakukan kejahatan, engkau melakukan yang benar dan melakukan keadilan, pasti Tuhan akan menjadi pembela bagi saya dan saudara. Amin. Artinya kita hidup dalam kebenaran dan kita tidak semena-mena atau semaunya gue. Ya, kita harus mempunyai sifat, yaitu kita mempunyai hidup yang hidup dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam keadilan. Amin. Jadi jangan pernah takut. Yang kedua adalah hidup memberitakan Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Ayat 15 berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mari dalam keadaan dunia yang sedang digoncangkan ini, ayo setiap kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita mengabarkan kabar sukacita. Mari kita mengabarkan ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah raja dari segala raja, yang dia memberikan jaminan hidup kekekalan dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa kita mengingatkan setiap orang bahwa hidup ini hanya sementara. Tapi kita, di saat kita memberitakan Injil, ada kekuatan Injil itu buat setiap orang yang mau datang kepada dia. Karena di saat kita memberitakan Injil, berarti kita tidak egois dan kita tidak mementingkan diri sendiri. Apa yang sudah kita dapatkan daripada Tuhan, kita harus berbagi kepada orang lain. Orang lain yang belum mendengar tentang kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar Injil keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di saat ini kita harus melakukannya, memberitakan kabar damai sejahtera, kabar sukacita yang daripada Tuhan kepada setiap orang yang belum mengenal Injil tersebut. Mari, adalah tugas kita melakukannya. Kalau kita tidak pernah memberitakan, maka orang lain yang belum pernah mendengar, dia akan tidak pernah tahu tentang kebenaran atau tentang keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan kepada saya dan saudara. Yang selanjutnya adalah kita lihat ayat 16, dalam segala keadaan
pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi dalam keadaan apapun saat ini, kita tetap berfokus kepada Tuhan. Pergunakan iman kita di dalam Kristus Yesus. Kenapa kita harus mempergunakan iman kita dalam Kristus Yesus? Bukankah di saat kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, di saat kita percaya kepada Dia, bahwa hidup kita beralih, bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita ada di dalam Kristus. Bahwa berarti hidup kita ada dalam tangan Kristus. Apa yang kita takutkan? Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Berarti hidup kita diproteksi oleh Tuhan. Hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam pelukan Tuhan. Firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa yang kita takutkan? Bahwa hidup kita telah menjadi milik Kristus. Berarti hidup kita ada dalam penjagaan, ada dalam perlindungan. Artinya ada dalam tanggung jawab Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat seperti tadi dikatakan, kita hidup dalam kebenaran dan keadilan. Di saat kita hidup memberitakan Injil. Nah, saat ini kita menggunakan perisai iman kita, meyakinkan hidup kita bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Jadi jangan pernah takut keadaan apapun saat ini yang kita hadapi, bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Hidup kita ada dalam pelukan Tuhan. Hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Apapun dunia ini boleh digoncangkan, tapi ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan daripada Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah. Amin. Jangan pernah kita takut, karena Tuhan memanggil kita dan Tuhan telah memilih kita. Tuhan Yesus berkata kita akan memberitakan perbuatan besar daripada Dia. Kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memanggil kita untuk melakukan atau untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Walaupun keadaan dunia ini sangat menakutkan, tapi Tuhan memanggil kita untuk Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita untuk memperlihatkan kepada orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus melakukan yang dari tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Jadi Tuhan melakukan yang di luar daripada akal sehat kita, di luar daripada logika kita. Justru yang tidak mungkin Tuhan membuat mungkin. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Itulah Tuhan memanggil kita, supaya orang melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, untuk memuliakan Tuhan, untuk memberikan perbedaan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Siapapun kita yang mengandalkan Tuhan, Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita tidak sama dengan orang dunia yang ada. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah yang memilih saya dan saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan ingin menyatakan untuk dunia melihat
bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita lihat, dunia boleh digoncangkan saat ini, ya, ketakutan sana sini, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, kita hanya menontonnya saja. Karena Allah yang menjadi perlindungan bagi saya dan saudara, Allah yang menjadi perisai bagi saya dan saudara. Apa yang kita takutkan? Saya katakan, hidup kita bukan milik kita lagi, hidup kita adalah milik Kristus. Berarti kalau hidup kita adalah milik Kristus, berarti Tuhan melindungi hidup kita, melindungi diri saya dan saudara. Amin. Nah, selanjutnya kita melihat kembali kepada Efesus tadi, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tuhan datang memberikan kabar sukacita, kabar keselamatan buat saya dan saudara. Kalau kabar keselamatan saja Tuhan sudah berikan buat kita, artinya kita memperoleh kehidupan kekal di surga. Apalagi dunia ini kecil bagi Tuhan. Amin. Kalau seluruh surga aja Tuhan berikan buat kita, kalau Tuhan aja datang ke dunia ini menebus diri saya dan saudara, betapa berharganya diri kita. Makanya, apa yang perlu kita takutkan lagi dalam keadaan saat ini? Amin. Jadi, Injil adalah kekuatan atau pedoman. Injil adalah pedoman atau pegangan hidup saya dan saudara. Karena Injil itu adalah Kristus sendiri. Amin. Mari kita lihat. Dikatakan tadi, makanya kita harus memberitakan Injil, supaya setiap orang mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Dia adalah juru selamat bagi setiap orang yang mau datang dan percaya kepada Dia. Amin. Ya, jadi Injil adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah terkecoh dengan keadaan dunia yang ada. Jangan iman kita digoncangkan oleh keadaan dunia pada saat ini. Mari kita berkaca dalam kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya adalah Ibrani 12 ayat 28 29. Ibrani 12 ayat 28 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Artinya, setiap kita jangan terkecoh dengan hal-hal dunia ini, tapi kita yang ada adalah satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Kerajaan yang ada di dalam dunia ini digoncangkan, tapi kerajaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena Dialah Allah, Dia menciptakan langit dan bumi, Dia pegang kendali seluruh yang ada di bumi ini. Makanya jangan pernah takut, hidup kita ada di dalam tangan Dia. Dunia boleh digoncangkan, ekonomi boleh digoncangkan, semua hal bisa digoncangkan. Tapi kerajaan Tuhan Yesus Kristus tidak tergoncangkan. Amin. Mari kita lebih sungguh lagi di dalam Dia. Mari kita mendekatkan diri kepada Dia. Semakin kita intim di dalam Dia, ya,
Jadi dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bagaimana kita bertahan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Firman Tuhan berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Maka kita akan memiliki satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iman kita yang tidak akan digoncangkan. Iman kita tidak akan digeser oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Di saat kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Di saat kita bisa mengucap syukur segala keadaan, maka senantiasa ada damai, sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan saya dan saudara. Kita boleh dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, baru kita bisa berdoa, baru kita bisa berfokus kepada Tuhan. Berapa hari yang lalu anak saya bilang, aduh, Mah, Omikron lagi. Ya, udah agak sepi katanya, karena bisnis online. Tapi saya mau katakan, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya bilang, kalau kita mau lihat ke atas, di bawah masih banyak orang yang susah. Ya, saya bilang, kita rumah punya kok, nggak usah ngontrak, nggak usah capek-capek untuk keluarin ongkos ngontrak. Dia bilang, iya benar juga ya Mak ya, katanya. Ya kita harus mengucap syukur. Iya, dengan mengucap syukur, hati kita ada kedamaian, hati kita ada ketenangan. Di saat hati kita damai, di saat ada ketenangan, maka pikiran kita terbuka, maka kita akan memperoleh hikmat daripada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. Di saat kita mengucap syukur, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita lihat, justru itu yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Di saat kita bisa mengucap syukur, berarti ada kedamaian dalam diri kita, ada sukacita dalam diri kita. Maka itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam keadaan senang kita mengucap syukur, tapi dalam keadaan susah pun kita tetap mengucap syukur. Karena di balik semua itu ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Amin. Jadi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mengucap syukur dan dengan hormat dan takut. Ya. Dan cara beribadah kita yang berkenan kepada Dia. Amin. Jangan kita cuma cari berkatnya saja, tapi bagaimana kita hidup dalam perkenanan Tuhan, itu yang harus kita cari. Bagaimana kita hidup dengan hormat dan takut dan gentar akan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Hidup dalam perkenanan Tuhan, cari perkenanan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi keadaan dunia pada saat ini? Ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita berjaga-jaga dan berdoa setiap waktu agar kita tetap kuat di dalam Dia, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Amin. Daging lemah, roh penurut. Saat Tuhan Yesus mau disalibkan, Dia cuma berkata, tidakkah sanggup engkau berjaga-jaga, berdoa dalam 1 jam saja? Kita lihat di dalam
Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Makanya kita senantiasa diingatkan Tuhan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Di saat kita berdoa, roh kita dikuatkan. Makanya setiap saat, setiap waktu kita berdoa. Berdoa bukan harus kusuk satu tempat dan siapin waktu dan sebagainya. Enggak, dimanapun kita berada. Di motor, di jalanan, di kantor, dimanapun kita tetap bisa mengucapkan doa. Doa itu adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Doa menguatkan roh kita di dalam Tuhan. Seperti kita makanan jasmani, roh kita juga butuh makanan rohani. Dengan kita berdoa ada kekuatan daripada Allah buat saya dan saudara. Jadi jangan pernah kita merasa hebat, jangan pernah kita merasa sombong. Kita bisa. Tapi semuanya harus disertai dengan doa. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Dengan pengucapan syukur tadi. Maka kita akan senantiasa memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Di ayat 40 berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Artinya setiap saat, setiap waktu kita butuh doa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Kita senantiasa harus mendapat asupan rohani, doa dengan Tuhan. Maka Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Mari setiap kita tetap fokus kepada Tuhan. Jangan pernah takut. Tuhan adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga, kerajaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita tetap fokus kepada Tuhan. Pegang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu buat kami. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, iman kami dikuatkan dan diteguhkan. Kami senantiasa berpegang teguh kepada janji-janji firman-Mu. Kami tetap mengucap syukur dan kami tetap berjaga-jaga di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami masuk dalam penyembahan Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi dengan Engkau. Biar kami senang, roh kami dipuaskan, roh kami mendapat kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau selalu
kekuatan dan kemampuan. Kami mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah raya online pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Senantiasa berikanlah kepada setiap daripada kami iman dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami berjalan memandang kepadamu, Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan kami Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 91, walau 1.000 orang di sebelah kanan dan 10.000 di sebelah kiriku, maka aku hanya menontonnya saja, sebab Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber perlindungan dan perisai bagi kami ya Tuhan. Urapi juga kembali hamba-Mu dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan oleh hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami semua Tuhan. Dan juga kami mau mengangkat kedua tangan kami. Kami juga percaya hamba-Mu yang telah Engkau urapi, yang telah Engkau pilih menjadi gembala dari tempat ini, yaitu Ibu Feni Febrita. Engkau juga Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan bagi beliau. Kemanapun beliau melayani Engkau turut campur tangan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Setiap serangan balik berupa apapun pandai daripada si jahat, kami mau tolak kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang senantiasa menjadi sumber perlindungannya, kesehatan yang sempurna, rahmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau, dan berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai di sepanjang kehidupannya. Anak-anak yang dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah yang memberkati dan memberikan roh takut akan Engkau, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga taruhkan roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga Ibu Gembala Sidang kami. Kami percaya Engkau Tuhan akan memakai keluarga Ibu Gembala Sidang kami ini dengan lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga untuk setiap daripada kami yang telah melayani Engkau ya Tuhan, urapi kami dengan urapan-urapan baru yang daripada Engkau. Berikan kami satu kesatuan hati di dalam pelayanan ini. Semakin Engkau berikan kami hikmat marifat di dalam pelayanan ini, untuk pelayanan ini boleh semakin berkembang. Kami percaya Engkau turut campur tangan dalam setiap langkah kaki kami di dalam melayani Engkau. Dan juga Tuhan, Engkau juga yang menjadi sumber perlindungan bagi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Setiap roh perpecahan, roh yang bukan daripada Engkau yang menghalangi kami dalam melayani Engkau, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memimpin dalam setiap langkah kaki kami di dalam melayani Engkau. Dan juga untuk setiap jemaat-jemaat yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini, Engkau Tuhan Allah yang mengurapi dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Perlindungan yang sempurna Engkau berikan kepada kami semua, dan juga iman yang teguh di dalam Engkau semakin Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, berkat dari barat, utara, timur, selatan yang Engkau kirimkan menyertai di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu kami yang anak-anak-Mu dengan yang bukan anak-anak-Mu, Engkau Tuhan Allah memberikan perbedaan. Dan juga untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberkati dalam persembahan, Engkau Tuhan Allah yang memberkati setiap pekerjaan, usaha, pencarian, Engkau memberkati. Jadikan kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Dan juga Engkau Tuhan Allah yang senantiasa campur tangan dalam setiap usaha pekerjaan agar boleh beruntung dan berhasilkan buah yang baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau yang menjadi sumber perlindungan bagi bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, mulai dari presiden kami, wakil presiden, bahkan kepada para tim menteri segalanya. Yang dalam politik Engkau turut campur tangan, berikan roh takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan adalah benar-benar besar daripada-Mu untuk kesejahteraan rakyat kami Indonesia. Dan juga biarlah semakin Engkau mencurahkan roh kudus-Mu atas Indonesia, penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi lebih lagi di tahun 2022 ini ya Tuhan. Setiap rakyat Indonesia boleh dicelikkan mata rohaninya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga revival besar-besaran boleh terjadi atas Indonesia di tahun 2022 ini ya Tuhan. Dan juga Engkau persiapkan setiap penuai-penuai, pekerja-pekerja yang siap menuai setiap tuaian yang telah menguning ya Tuhan. Persiapkan kami juga di dalam menuai setiap
Padi yang telah menguning yang siap dituai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sempurnakan doa kami dan setiap doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kekasihan Tuhan, sebelum kami tutup ibadah ini, kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, bawalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa dan Anak dan penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.